Tidak semua hal harus dibangun, tidak semua desa harus digiring menuju modernisasi. Terkadang kita hanya perlu menerima bahwa beberapa manusia lebih bahagia dengan kesederhanaannya. Semakin kesini, berangkat mendaki seberes manggung tanpa memberikan tubuh istirahat yang cukup semakin menjadi kebiasaan. Seperti sekarang. Lagi-lagi seberes manggung di Jogja dan Sukabumi, saya bertemu Furki Syahroni sang kamerawati di Bandara Soekarno-Hatta. Dipikir-pikir sudah setahun sejak kali pertama kami mendaki. Pertemuan perdana saya dan Furki adalah ekspedisi Gunung Bukit Raya, Kalimantan. Hari ini Kalimantan jugalah yang akan menjadi titik setahunan kami. Tepatnya Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya lagi Gunung Halau-Halau. Sebenarnya perencanaan ke Gunung Halau-Halau sudah lama terjadi. Tapi karena pada saat itu salah satu guide akan melangsungkan pernikahan, kami harus menunda pendakian. Terus ditunda sampai dunia panggung kembali ramai. Akhirnya Halau-Halau menjelma sebatas wacana. Hingga awal tahun ini saya mendapatkan titik cerah. Kita sudah nyampe di Banjarmasin dan kita akan segera dijemput oleh Bang Ramidi. Tapi sebelumnya kita ambil barang-barang dulu. Pendakian kita kali ini adalah ke gunung Red Hot Chili Pepper, Furki. Apa itu? Halo. Alias halo. Ini mungkin nanti kita sekalian dalam perjalanan kita jelaskan detailnya karena cukup jauh juga ya dari Banjarmasin ya. Jadi kita nikmati saja perjalanannya. Jangan lupa guys, subscribe YouTuber lain. Kami tiba di Banjarmasin pada pagi menjelang siang. Di bandara langsung dijemput oleh seseorang bernama Ramidi. Saya mengenalnya dari Pak Armin. Pak Armin itu loh yang pernah mendaki bareng saya di Gunung Beriun, Kalimantan Timur. Ramidi adalah adik dari guide yang waktu itu menikah. Selama ini saya hanya mengenal Ramidi sekilas di grup WhatsApp pendakian. Saya kira orangnya sudah berumur, ternyata masih muda. Mirip artis siapa ya? Kayak pernah lihat. BTW, kenapa sih kalau orang tua dibilangnya sudah berumur? Memang kalau masih muda belum berumur? Sama seperti kenapa anak muda kalau sukses dibilang udah jadi orang? Memang waktu belum sukses belum jadi orang? Atau umur nggak ada yang tahu? Lo kan tinggal lihat KTP. Loh kok jadi kesana sini bahasannya? Dengan mobil sewaan, kami berangkat dari Banjarmasin menuju kampung halaman Ramidi, tempat Gunung Halau-Halau berada. Namanya Kampung Kiu. Dalam perjalanan menyempatkan mampir ke tempat makan. Halo, kita makan dulu nih. Tapi sebenarnya perut tuh belum lapar karena seperti biasa sebagai seseorang yang berasal dari WIB, setiap kali mengunjungi daerah baru dengan zona waktu berbeda, kita akan mengalami yang namanya adaptasi perut dan mata, benar gak Pur? Jadi pola makan kita dan pola tidur kita jadi sedikit berantakan. Tapi untungnya karena ini masih Wita cuma beda sejam. Jadi kalau di Bandung ini masih setengah 12. Ya emang pas lah udah mau makan siang. Tapi kalau di sini udah setengah 1. Jadi kita ada sedikit. Karena saya biasanya makannya kan sedikit sore ya. Gak apa-apa lah. Karena nanti jauh, gak ada tempat makan lagi. Berapa jam tuh? Sekitar 5 hours. Kalau saya sih sebetulnya belum lapar, tapi tahu sendiri kan nafsu makan Furki seperti apa. Wok. Kampung Kiu berada di Desa Hulu Tengah. Di sini terletak juga Pegunungan Meratus yang panjangnya mencapai 3 kabupaten. Gunung Halau-Halau sendiri merupakan puncak dari Pegunungan Meratus. Menuju Kampung Kiu membutuhkan sekitar 5-6 jam perjalanan dari Banjarmasin jika ditempuh dengan mobil. Bisa diduga seperti 3 pendakian di Kalimantan sebelumnya, menuju kaki gunung saja sudah butuh perjalanan panjang.
Hampir pukul 6 waktu setempat tatkala kami tiba di base camp yang juga merupakan kediaman Ramidi. Di sini selain disambut oleh keluarganya, saya juga kembali berjumpa wajah lama Pak Armin. Wey, Pak Armin. Bagaimana Pak? Siap. Sampai jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 2, Bung. Ini namanya Purki. Bang Yudi. Yudi, Iya. adiknya Ramidi. Ini yang mau nanti ikut. Ya ikut. Oke, akhirnya kita nyampe di markas apa nih namanya? Base camp Halau. Kampung Kio. Gue mau benerin nyanyian yang tadi salah di bandara, Pur. Apa tuh? Jadi ini nyampe base camp Red Hot Chili Pepper. Apa tuh? Base camp Haulo. Siapa? Baso. Iya. Baso. Gue nggak salah dengar kan, Bu? Nggak salah. Kenapa namanya Baso, Bang? Udah tahu orang tahu. Oh, dari sananya. Oh, maaf. Saya kira nama lapangan Baso. Musang. Mana nama lapangan Musang? Jadi Baso Musang. Mapala. Baso Musang deh. Nah, bukan musang aja. Baso Musang. Nama aslinya? Baso. Nama lapangannya? Musang. Jadi Baso Musang. Dia dan juniornya yang bernama Baso, iya ini nama asli. Backpacking dari Kalimantan Timur sampai ke Kampung Kiu untuk turut serta dalam pendakian kali ini. Kata mereka sudah mulai berjalan dari 3 hari lalu hingga akhirnya tiba di Kampung Kiu. Sementara warga lokal yang akan ikut mendaki adalah kakak Ramidi yang baru menikah bernama Rudi, adik Ramidi bernama Yudi, dan tentu saja Ramidi sendiri. Itu apa tuh, Bung? Blimbi. Ya. Lu yang coba. Cobain. Lu yang tahu rasanya. Aku nggak tahu rasanya. Itu udah on. Iya. Coba makan dulu. Waduh. Gimana cara makannya? Ini kayaknya masih muda. Nah. Gigit langsung, Pur. Ya. Nah. Enak kan? Nice. 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 Masuk. Kayak ini. Apa tuh rasanya kayak apa? Kayak star fruit. Rasanya kayak belimbing nggak? Enak. Enak, Bung. Yes, enak. Sembari merebah lelah, kami banyak berbincang sekaligus membuat perencanaan pendakian. Coba ini apa namanya? Kue cincin. Bolong-bolong, Kue Aldi. bulat-bulat, bolong tengah, Apa tuh? tapi nggak boleh dipegang. Apa tuh? Donut, Donat. donut touch. Kue Ali. Kue Ali bukan nih? Kue cincin. Rencananya saya dan tim akan berada di dalam hutan selama 4 hari. Ketika saya lihat peta pos per pos, saya tanya Ramidi apakah bisa dipangkas menjadi 3 hari. Ramidi tersenyum seraya menyiratkan agar tidak meremehkan trek Gunung Halau-Halau. Hehe, saya hampir lupa, ini Kalimantan. Jangan harap gunungnya akan memberi kemudahan. Gayam. Gayam. Terbuat dari apa nih? Ini terbuat dari beras ketan, terus dikasih kelapa. Oh, dikasih kelapa sama gula merah. Ya. Nah, kalau di sini namanya bilangnya gayam, tapi kalau Gayam? ya gayam. Ini wadah khas Jawa Timur. Satunya ada lagi biasanya dipakai buat ini wajik. Wajik. Oh, sama bahannya. Iya, sama. Oh, iya. Tatkala malam tiba, datang satu anggota pendakian lagi. Seorang bapak bernama Busu. Usianya sepantaran Pak Armin. Kata Ramidi, Pak Busu bertugas sebagai perwakilan Pok Darwis dan akan ikut mendokumentasikan pendakian. Saya tidak ada masalah, selama yang menjadi prioritas adalah dokumentasi atap negeri. Selepas semua bersantai, upacara adat pun dilaksanakan. Saat ini mencala minta selamat di kampung Kijo lah, jangan mencala juga. Ini aku menjaga mengingati peribahasanya. Iya lah manis.
Nah, iya makannya lagi dah. Setelahnya kami beristirahat. Semoga cukup tidur. Esok akan menjadi hari yang berat. Ini namanya Pasar Batu Kambar. Batu Kambar ya. Tapi setiap hari buka. Bukan, setiap Selasa Setiap pagi. Selasa aja. Ya. Hari Senin, Rabu. Hari Senin ada pasar lebih raya. Oh, Ini pasar tunggal. pasar Tunggal. tunggal. Matahari pagi menyambut kami. Cerah sekali. Saya sudah membayangkan mentari mengiringi langkah kami. Sepertinya ini akan menjadi pendakian ceria. Berdoa takkan pernah selesai. Oke, Pur. Atap negeri. Nah, ini dulu waktu itu ingat Zawin pernah ke Desa Juhu. Tapi Zawin belum pernah ke Halau-Halau. Hari ini kita akan mencoba ke Halau-Halau. Moga-moga kelak nanti Zawin yang ke Halau-Halau, kita yang ke Desa Juhu. Berada di desa ini, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, rasanya sungguh tenang. Bukan cuma di Kiu saja, tapi inilah perasaan yang kerap menyergap setiap kali datang ke sebuah desa. Perasaan tenang. Setelah sarapan dan bersiap-siap, kami pun memulai langkah. Dari kampung Kiu langsung menuju jembatan. Konon banyak pendaki nyasar, yang harusnya ke Halau-Halau malah ke Desa Juhu. Desa Juhu. Sepertinya pernah dengar nama tersebut. Tadi saya lupa tadi kita introduksi Ur. Kita berangkat dari desa sekitar ketinggian 200 mdpl. Kita akan mengejar ke gunung dengan ketinggian berapa? 1900-an? 1901. 1901 mdpl, jadi kita akan naik sekitar 1700 mdpl vertikal. Dan kita mulai tadi sekitar jam setengah 10 waktu setempat. Sedikit terlambat karena banyak nyanyi, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kita semua nyaman dan diberikan tidur yang cukup. Oh iya, dari video dokumenter milik sahabat saya, Zawin Nur. Rupa-rupanya disinilah letak Desa Juhu yang katanya merupakan desa tertinggi di Kalimantan Selatan. Pur, Ya. lihat gak itu pohon bambu? Dia kita sering temui di hutan-hutan. Pohon bambu dia akan melingkar, Ya. ya kan, membentuk sebuah kubah Ya. atau terowongan. Kalau kita pelajari pohon bambu itu kan tidak begitu besar ya, Pur. Ya. Dia kecil, tapi Purki sadar gak pohon bambu ini dia sudah membengkok tapi tidak patah. Kenapa ya? Pohon bambu itu tidak perlu besar untuk tidak bisa dipatahkan, tapi bahkan banyak pohon yang besar-besar malah lebih mudah patah pun ketika dia bengkok. Iya. Jadi terkadang kita memang tidak perlu tidak perlu menjadi pohon yang terlihat kuat agar menjadi beneran kuat. Kadang kita harus merunduk seperti pohon-pohon bambu ini untuk melindungi sekitarnya, untuk melindungi orang-orang yang lewat dan tidak mudah dipatahkan. Seperti hatimu. Percabangan ini menjadi pemisah destinasi. Zawin dengan petualangannya sendiri, dan saya pun begitu. Semoga kelak bisa kembali berbagi cerita bersama. Penyeberangan menggiring langkah menuju medan curam. Terik mentari terus mengiringi, menjadikan tubuh dibasahi keringat. Tapi kondisi yang prima membuat kami melangkah dengan mantap. Sepanjang jalan, ada beberapa percabangan yang dengan mudahnya akan membuat kita nyasar. Mungkin ke Juhu atau ke desa lainnya. Karena percaya atau tidak, banyak sekali desa pedalaman yang belum bisa ditembus dengan kendaraan bermotor. Hanya bisa dengan berjalan kaki dan membutuhkan waktu lama untuk tiba. Ada yang berjam-jam, bahkan berhari-hari.
mana bang? Mau ke Juhu. Mau ke Juhu. Nggih. Itu berapa lama bang biasanya dari Sehari. sehari? Iya. Oh jalurnya lewat sini juga sama? Oh. Berarti kalau ke Juhu, kalau dari sini percabangannya kemana, Bang? Kan kalau satu ke arah Di Pondok Satu sini aja. oh pos 1. Di pos 1 sini. Oh, nanti ada percabangan. Nggih. Oh. Sehari tuh. Sehari. Abang dari mana? Maksudnya kemarin dari mana dulu? Dari Batu Kambar. Oh, ada. Belanja. Kio nih. Oh belanja. Nggih. Oh terus sekarang balik ke Balik ke rumah. Juhu. Ke Juhu. Nggih. Belum sekali ya, Bang ya. Wah. Semangat. Iya, semangat. Silakan. Udah sering ya, Bang ya? Iya. Saya yang harusnya semangat. Ini biasanya kalau dari di Meratus bilangnya kiba. Keba ya? Ya, kiba. Tulisannya gimana? KE KEBA. BA. Oh. Keba. Terbuat dari kayu. Kayak gini. Oh jadi pakai karet atau tali ya? Ya, kali Untuk mengikat barangnya. ikat barang. Oh jadi kalau misalnya nggak ada keba bisa pakai karung Iya karung, jadi kalau pakai karung kan terasa ini kan Iya. keamanan belakang Oh, iya. punggung kita ini. Lebih Tapi empuk. kalau nyepiga kiba itu kan polos jadi aman. Oh, jadi biasa solusinya pakai ini, Bang. Jadi kalau nggak dibikin ada- kiba. Nggak ada Mereka karet atau bawa kiba. karung. Bekas tali. Ini kan belakang sakit. Iya betul. Sekitar pukul 2 siang kami tiba di pos 1. Oh alah, sudah berlama-lama di hutan malah ketemu warung. Setelah jauh kita berjalan, yang kita temukan bukanlah tumbuhan dan spesies langka, Tapi warung terlangka. Ada ini warung tertinggi di Kalimantan Selatan ya Pak ya? Ya, ini warung Pos 1. tertinggi di Kalimantan Selatan, Ya. tepatnya di Tiranggang. Di Ranggang, pos 1 ya Pak ya? Pos 1 Gunung dengan Halal-Halal. ketinggian kurang lebih 780 mdpl. Oh, oke. Kata Pak Busu, ini adalah warung dengan lokasi tertinggi di sini. Ya, tapi ada untungnya juga ketemu warung. Bisa pesan kopi dan makan gorengan. Mantap. Menurut penuturan ibu yang punya warung, target pasar di sini bukan cuma pendaki, tapi banyak warga yang akan menuju desa Juhu. Jadi punya warung di sini rasanya cukup menguntungkan. Sudah puas bersantai, kami melanjutkan langkah. Mentari terik, hilang entah kemana. Tahu-tahu lenyap begitu saja berganti kabut. Ini namanya apa, Bang? Walkie-talkie, Nama keren. HT. Ini, HT, ini. jalan. Jadi HT di sebel banget nggak? Dari pos 1, perjalanan berubah. Tidak lagi mendaki, melainkan menurun menuju pos 2 yang berada di lembahan. Baru beberapa langkah, tanpa peringatan apapun, hujan deras mengguyur kami. Seumur-umur melakukan ekspedisi atap negeri, ini adalah hujan paling deras dan paling mendadak yang pernah saya alami. Benar-benar tidak memberi waktu untuk membereskan peralatan. Apa boleh buat, kami tidak bisa berhenti di sini. udah nggak berbentuk.